menjadi audiens Arab musyrikin yang kalau mereka bertransaksi dengan orang Yahudi, kalau tak mampu bayar maka yang menjadi jaminannya adalah anak dan istri mereka. Bahkan mereka juga menjaminkan diri mereka sebagai jaminannya. Kalau tidak mampu membayar bunganya, maka yang berhutang tersebut dijadikan sebagai budak. Sehingga perbudakan diperluas lagi dengan sistem Yahudi. Dan itu terjadi pada saat Rasulullah SAW belum diutus menjadi Nabi. Dan ternyata dosa riba adalah dosa terbesar, termasuk di antara 7 dosa terbesar. Kata Rasulullah SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar. Dan Rasulullah menyebut satu di antaranya adalah aklur riba, memakan makanan riba. Oleh karenanya, dahulu Imam Malik pernah ditanya oleh seorang yang bertanya kepadanya, wahai Imam, sesungguhnya aku melihat ada seorang yang mabuk di jalan. Kemudian aku bersumpah, demi Allah, tidak ada dosa yang paling buruk selain dosa mabuk. Seandainya ada dosa paling buruk selain dosa mabuk, maka aku akan mentalak istriku. Maka jatuhlah talak kepada istriku. Wahai Imam, apakah jatuh talakku? Kemudian Imam Malik menenggatkan waktu tersebut. Sehingga tunggu, jawabannya akan aku cari. Sampai dia menelaah kitab-kitab hadis-hadis dan juga dari Al-Quran. Maka kemudian dia memanggil orang yang bertanya ini. Wahai fulan, tasaffahtu kitab Allah wa sunnatih, falam ajid syai'an asyarra min riba. Aku telah membolak-balikan lembaran-lembaran mushaf, dan aku telah membolak-balikan lembaran dalam sunnah Nabi, hadis, dan aku tidak dapati ada dosa yang lebih buruk dibandingkan riba. Lianna Allah azana bil harb, karena Allah dan Rasulnya, lianna Allah wa rasuluhu azana bihi bil harbi, karena Allah dan Rasulnya mengumumkan peperangan bagi para pelaku riba. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka berikanlah pengumuman peperangan kepada para pemakan riba, pelaku riba, dan orang-orang yang mendukung sistem ribawi. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi qadahum sawa. Allah melaknat orang pemakan riba, orang pemberi makan riba, dan orang yang menjadi notarisnya, dan kedua yang menjadi saksinya. Kata Rasulullah, qadahum sawa, mereka semua sama. Bahkan riba termasuk kategori dosa yang lebih parah daripada mendatangi ibu sendiri. Ar-riba 72 baban adnaha. Riba memiliki 72 pintu dosa. Yang paling rendah, mithla an ya'tiya ar-rajulu ummah. Yang paling rendah adalah menzinahi ibunya sendiri. Dan kita dapati ternyata banyak orang meremehkan perkara riba. Padahal rupiah dan pundi-pundi yang dihasilkan dari pekerjaan riba, dari transaksi riba, maka pada dasarnya dia telah melakukan dosa yang lebih besar dibandingkan menzinahi ibu sendiri. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita akan menanggapi banyaknya syubhat-syubhat di sosial media dan di YouTube mengenai syubhat orang yang menghalalkan sistem riba. Di antaranya ada syubhat yang mengatakan riba itu kan sebagai kompensasi atas kehilangan loss opportunity. Jadi ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain, otomatis uang kita idle, diam. Ketika diam, otomatis kemampuan kita dalam menggunakan uang tersebut hilang. Sehingga ketika orang yang kita pinjami membayar lebih dan kita wajibkan untuk dia membayar lebih, maka itu sebagai bentuk kompensasi cost opportunity. Maka jawabannya adalah ini syubhat. Dari mana dari si syubhatnya? Pertama, agama kita membagi akad ke dalam dua. Yang pertama akad
komersil atau akad muawadat. Yang kedua adalah akad sosial atau akad tabarruat. Dan agama kita memasukkan akad hutang piutang ke dalam akad sosial atau tabarruat, bukan akad komersil. Sehingga ketika uang kita dipinjamkan kepada orang lain, kemudian kesempatan kita untuk menggunakan uang tersebut hilang dikarenakan dipinjamkan dan berada di tangan orang lain, maka kategorinya memang itu adalah akad sosial. Akad sosial itu kita tidak mengharapkan margin, profit, dan revenue, tapi kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak pantas kita menolong orang yang sedang kesusahan, sedangkan kita mengambil margin dari kesusahan orang tersebut. Ibarat sebuah pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Perumpamaannya seperti itulah. Orang yang sedang meminjam uang kepada kita, kemudian kita wajibkan dan syaratkan, kamu nanti wajib bayar sekian sebagai tambahan kompensasi, dikarenakan itu adalah bagian daripada kompensasi karena kesempatan saya menggunakan uang tersebut menjadi hilang. Yang kedua, syubhat yang juga dilontarkan oleh para penghalal riba adalah mereka menganggap bahwa bunga yang menjadi persyaratan tambahan bagi adanya pinjam-minjam itu adalah sebagai kompensasi dari turunnya nilai mata uang atau inflasi. Mereka menganggap kita bayar tambahan itu sebagai bentuk kompensasi dikarenakan uang yang kita pinjam itu mengalami inflasi. Dikarenakan setiap tahun uang yang kita gunakan itu berkurang nilainya karena ada inflasi. Maka jawabannya adalah ini syubhat. Dari mana dikatakan ini syubhat? Dari sisi kita tahu bahwa penyebab utama inflasi adalah riba. Di mana ketika perbankan ketika ingin meminjamkan uang kepada nasabahnya, maka perbankan tersebut mewajibkan adanya bunga. Dan adanya bunga tersebut menjadikan kos tambahan bagi yang meminjam. Dan umumnya yang meminjam itu siapa? Pengusaha. Sehingga beban yang dirasakan oleh si pengusaha ini, dia akan menjadikan apa? Unit cost tambahan pada HPP-nya. Sebagai tambahan. Dia tidak akan membantu pada dirinya, tapi dia akan membantu kepada customer. Sehingga artinya apa? Artinya harga barang dan jasa akan meningkat. Karena dia punya beban tambahan, yaitu membayar pinjaman berlebih plus bunganya. Maka kalau dikatakan kita menggunakan sistem riba ini supaya untuk menutupi celah inflasi, jawabannya salah. Karena justru riba adalah penyebab utama inflasi. Kita tahu semua ada cost plus inflation, yaitu penyebab riba adalah inflasi yang menjadikan harta dan aset kita semakin tahun semakin tinggi harganya. Itu disebabkan karena riba. Seandainya orang yang meminjam tidak dikenakan biaya bunga, tidak dikenakan biaya tambahan, lihat, otomatis tidak akan bertambah unit cost HPP daripada harga. Harganya akan stabil. Dan akhirnya harga akan murah. Kita bahan bakar setiap tahun naik, ini disebabkan karena riba. Karena mereka mempersyaratkan tambahan tersebut, sehingga para pengusaha membebankan tambahan tersebut kepada customernya dengan menaikkan harga barang dan jasa. Ini kalau kita runut dari sisi ekonominya. Oleh karena itu, sangat keliru sekali orang yang menganggap solusi dari turunnya inflasi atau hilangnya inflasi adalah dengan menerapkan suku bunga. Kita dapati di pelajaran-pelajaran IPS kita bahwa cara dalam menurunkan inflasi yang terjadi di suatu negeri adalah dengan kebijakan moneter, yaitu menerapkan dan meningkatkan suku bunga. Salah dan keliru, dan ini tidak akan pernah bisa dijadikan sebuah sistem ajaran kita ekonomi Islam. Oleh karena itu, di abad pertengahan, gereja-gereja
pada dasarnya sejak awal telah mengharamkan riba-riba dengan kebijakan no usury, tidak ada riba. Jadi dahulu riba itu namanya usury, bahasa Inggrisnya usury. Ternyata setelah orang Eropa beralih dari dark age atau dari masa kegelapan menuju masa mereka beralih kepada industri dan peradaban industri, akhirnya mereka mulai berkembang ekonominya sehingga mereka tidak setuju dan tidak sepakat ketika riba ditulis dengan nama usury. Maka para ekonom barat dan para ekonom Eropa merubah nama usury menjadi interest, yaitu bunga, padahal itu riba. Dan awal pergantian dan perubahan kata usury menjadi interest berawal dari perubahan para ekonom Eropa ketika tidak sepakat dengan kebijakan para pendeta dan pastor-pastor di Eropa. Inilah awal mengapa kita mendapati bahwa banyaknya para ekonom menggunakan sistem ribawi dikarenakan mereka tidak lagi menganggap riba sebagai usury, tapi riba hanya dianggap sebagai interest. Justru namanya diganti menjadi nama-nama yang indah, tapi hakikatnya ia adalah racun dalam tubuh ekonomi. Sehingga Dr. John Maynard Keynes, seorang ekonom dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa pelambatan ekonomi yang terjadi di seluruh penjuru negeri itu disebabkan karena adanya suku bunga, dan itu disebabkan karena riba. Sehingga kalau para ekonom dunia berpikir bahwa penyebab lambatnya ekonomi dan penyebab rusaknya ekonomi itu disebabkan karena tingginya suku bunga dan adanya riba, maka mereka akan dengan lapang dada menerima Islam sebagai syariat yang sempurna untuk diterapkan dalam semua lini kehidupan, termasuk dari sisi ekonominya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kalau kita melihat bagaimana dahulu Rasulullah SAW ketika beliau datang ke kota Madinah, yang pertama kali beliau buat adalah membuat masjid. Dan step kedua yang beliau buat adalah pasar. Pasar yang beliau buat. Beliau membuat pasar kaum muslimin di depan pasar Bani Qainuqa. Dikarenakan sistem orang Yahudi itu memonopoli perdagangan, dan mereka membuat sistem ribawi di pasar-pasar mereka. Sehingga pada saat itu kaum muslimin sulit untuk mengembangkan ekonomi mereka selama mereka bertransaksi di pasarnya orang Yahudi. Maka Rasulullah sengaja membuat pasar kaum muslimin berhadap-hadapan di depan pasarnya Bani Qainuqa, sehingga masyarakat Madinah dipersilahkan untuk memilih sistem mana yang terbaik untuk ekonomi mereka. Pada saat itu akhirnya mulai kaum muslimin terlepas dari jeratan orang-orang Yahudi dari sistem ribawi mereka. Ini berdasarkan sejarah. Sehingga sangat syubhat sekali bagi orang yang mengatakan bahwa riba adalah solusi ekonomi. Justru penyebab utama kegagalan ekonomi setiap masa dan zaman adalah riba. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ini adalah sebuah mukjizat, dan kita tahu semua wahyu ayat dalam Quran adalah sebuah mukjizat. Tapi ketika datang perkataan atau firman Allah yamhaqullahu riba, bagi teman-teman yang belajar bahasa Arab maka akan mengetahui betapa dalamnya makna yamhaqullahu riba. Yamhaqullahu riba berasal dari kata mahiqa. Mahiqa itu artinya hancur secara bertahap. Sehingga bukan hancur yang secara kolaps, beda dengan halak. Halaka itu hancurnya sekaligus. Tapi kalau mahiqa yamhaq, maka hancurnya berangsur-angsur. Lihat, ternyata kerusakan sistem perekonomian yang disebabkan oleh ribawi itu tidak dirasakan oleh orang yang sedang melakukan transaksinya, tapi baru dirasakan oleh generasi berikutnya yang hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun berikutnya. Sehingga kalau kita bertransaksi yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan perekonomian, penghidupan, dan keberkahan. Allah mencabut. Seharusnya ada keberkahan yang dihasilkan dari objek tersebut, maka dia tidak mendapati lagi keberkahan karena sudah dicabut keberkahannya dengan riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah menumbuhkan dan memberkahi dengan sedekah. Lihat lafadznya yurbi.
Justru yurbi ini berasal dari kata riba juga. Makanya riba itu secara bahasa artinya apa? Bertambah, bertumbuh. Tapi Allah menggunakan yurbi dengan konteks fi'il, yaitu objek yang menjadikan ini menjadi tumbuh. Sehingga cara paling ampuh dalam menumbuhkan ekonomi itu dengan filantropi, yaitu sedekah, wakaf, zakat, infak, nafkah, kafarat, banyak. Islam adalah satu-satunya agama yang memiliki distribusi sosial paling lengkap. Kalau diurutkan dan disebutkan, Islam itu punya nafkah, mahar, nihlah, kafarat. Kafarat saja ada banyak. Ada kafaratul yamin, kafaratul zihar, kafarat puasa. Kemudian kita juga punya kurban, kita juga punya hadyu, kita punya dam, dan masih banyak lagi. Sedekah, zakat saja itu diperinci oleh para ulama. Sehingga kalau kita perhatikan, makanya mengapa Allah menginginkan pertumbuhan dan keberkahan dalam ekonomi itu melalui jalur-jalur sosial. Oleh karenanya tidak semua hal perlu dikomersilkan. Ada beberapa hal yang harus kita sosialkan. Seandainya kita punya 5 rumah, tidak perlu kita jual 4-4-nya, kita hanya gunakan 1. Minimal beberapa rumah kita wakafkan. Kita jadikan rumah Quran, kita jadikan musola, kita jadikan masjid. Kita punya 2 handphone, seandainya kita punya 2 handphone, 1 kita pakai, 1 kita wakafkan. Tidak semua hal kita jual dan tidak semua hal kita komersilkan. Seandainya kita punya jasa, hanya punya tenaga, jasa saja, maka jasa kita pun bisa menjadi ladang amal dengan bentuk sosial. Karena agama Islam bukan agama kapitalisme yang menjunjung tinggi keuntungan meraup keuntungan duniawi sebanyak-banyaknya. Tidak. Agama kita berorientasi kepada pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mendapatkan margin, profit dari perdagangan, tapi fokus utamanya bukan demikian. Fokus utamanya bagaimana perdagangan kita menghasilkan pahala dari setiap transaksi. Karena bisnis, it's not all about profit and margin. Bisnis itu bukan tentang profit dan keuntungan, tapi bisnis tentang surga dan neraka. Oleh karenanya, mindset seorang yang beriman, ketika dia berbisnis, bukan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi menyebarkan manfaat sebanyak-banyaknya. Itu tujuannya seorang beriman. Inilah yang membedakan kapitalisme, sosialisme dengan sistem ekonomi Islam yang sudah Rasulullah SAW susun secara rapih, dan Rasulullah melarang apa yang memang bermaslahat untuk dunia dan akhirat kita. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riba terbagi menjadi 2, yaitu riba dain dan riba bai'. Riba dain adalah riba yang berkaitan dengan hutang piutang atau riba sosial. Sedangkan riba bai' adalah riba yang terkait dengan komersil atau riba bisnis. Maka pertukaran kita antara uang dengan uang berlebih, maka dikategorikan dia adalah riba bisnis. Adapun hutang piutang yang dipersyaratkan tambahan atasnya, maka termasuk riba dain. Kecuali tambahan dari hutang piutang yang tidak dipersyaratkan di awal. Sebagai contoh, saya meminjam uang Anda 5 juta. Ketika pelunasan, saya memberikan 5 juta plus 1 juta. Maka 1 juta tersebut bukan riba karena tidak dipersyaratkan di awal. Karena syarat riba dain adalah manfaat tersebut didapati oleh kreditur ketika sedang dipinjamkan atau pada saat itu diperjanjikan di awal. Maka ini kategori riba dain. Adapun ketika tidak diperjanjikan di awal, maka bukan termasuk riba. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah melakukannya kepada Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, setiap kali Rasulullah meminjam uang kepadaku, maka ketika pelunasan beliau menambahkan uang itu untukku. Dan bahkan beliau berkata, sebaik-baik kalian, ahsanukum qada'an,
Sebaik-baik kita adalah yang paling baik membayar hutang. Dan kata para ulama, maksud daripada membayar hutang adalah ketika pelunasan dikasih hadiah. Tapi kalau kita belum pelunasan, sudah diberi hadiah, maka ini tidak boleh. Kecuali pada saat itu sudah terjalin hubungan, sering memberikan hadiah pada saat sebelum hutang piutang. Seling tukar menukar hadiah. Meskipun ketika tidak memiliki kaitannya dengan hutang piutang. Adapun pada riba baik, maka riba baik dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl adalah pertukaran komoditas riba yang sejenis dan satu illat, rupiah dengan rupiah, beras dengan beras, kurma dengan kurma, yang satu berlebih. Ini dikategorikan sebagai riba fadl. Ustadz, mengapa orang tukar menukar 1 kilogram beras Raja Rojolele ditukar dengan 2 kilogram raskin? Bukankah ini sebuah keadilan? Bukankah kalau kita menukar 1 kilogram beras Rojolele ditukar dengan 2 kilogram beras raskin, itu adil? Mengapa dikategorikan riba, Ustaz? Padahal ya masuk akal saja. Kalau yang lebih bagus ya lebih sedikit, kalau yang tidak bagus ya lebih banyak. Tapi mengapa Islam mengkategorikan sebagai riba fadl? Kenapa? Dikarenakan tidak ada konversi yang jelas. Apakah memang setara secara konversi? 1 kilogram beras Rojolele itu setara dengan 2 kilogram raskin. Bisa saja 1 kilogram Rojolele setara dengan 5 kilogram raskin. Maka untuk mengetahui konversi aslinya harus diapain? Dijual terlebih dahulu. Ternyata agama kita telah menjelaskan solusinya, bahwa untuk mengetahui konversi yang pasti dari sebuah komoditas ribawi, yaitu makanan pokok, adalah dengan cara dijual terlebih dahulu, kemudian dia membeli komoditas yang dia inginkan. Inilah hikmah keadilan Islam untuk mengukur sebuah sistem dan skema agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi antara orang yang bertransaksi. Maka Islam memastikan keadilan harus dirasakan sampai dalam perkara konversi, sehingga ketika konversinya tidak setara, maka tidak dikategorikan sebagai konversi yang adil. Oleh karenanya, konversi yang paling adil ketika ditukarkan dengan mata uang. Karena ketika ditukarkan dengan mata uang, otomatis dia sudah menjadi konversi yang real. Karena mata uang itu apa? Fungsi mata uang itu apa? Kalau kita belajar ekonomi, dia sebagai cermin ukur sebuah barang dan jasa bernilai, diukur dengan mata uang. Maka konversi yang paling adil adalah dengan menjualnya terlebih dahulu, kemudian membelinya lagi. Inilah keuntungan kita belajar fikih muamalah, dikarenakan fikih muamalah itu dominan, make sense, mudah dinalar. Berbeda dengan fikih ibadah. Kalau fikih ibadah justru kita tidak boleh banyak tanya. Maksud banyak tanya gimana? Tentang ilat, Ustadz, kenapa salat subuh 2 rakaat? Kenapa nggak 3 rakaat saja? Kenapa tawaf 7 kali putaran? Kenapa nggak 8 putaran saja? Ini kategori ibadah. Dan kita justru dilarang untuk bertanya tentang hal tersebut. Karena itu sifatnya ta'abbudi, berbeda dengan fikih muamalah. Allah mengharamkan riba, mampu kita nalari hikmah mengapa Allah haramkan riba. Allah haramkan gharar, fahish, dan kita mampu menalari kenapa Allah haramkan gharar, fahish. Allah mengharamkan transaksi bertukar antara beras dengan beras yang satu berlebih dikarenakan alasan yang tadi. Sehingga kita ketika belajar fikih muamalah, maka dominan dapat ternalar dengan akal sehat fitrah manusia. Yang kedua adalah tadi riba baik, dikategorikan ada riba nasi'ah, yaitu pertukaran antara komoditas ribawi yang beda jenis, tetapi satu ilat. Apa itu satu ilat? Satu rumpun. Sebagai contoh pertukaran antara dolar dengan rupiah, dia satu rumpun tapi beda jenis. Satu ilat mata uang tapi beda jenis, yang satu rupiah, satu dolar.
Kenapa? Ketika kita ingin menukar ke money changer, rupiah dengan dolar harus on the spot atau harus taqabud, sama-sama tunai. Mengapa? Dikarenakan mata uang itu sifatnya harus stabil. Kalau mata uang tidak stabil, maka dia tidak mampu memiliki fungsi sebagai cermin. Cermin itu harus stabil. Kalau cermin tidak stabil, maka dia akan rusak mengukur nilai yang berada di depannya. Oleh karena itu, mengapa kita tidak boleh membeli emas secara online? Tidak boleh kita bertransaksi jual beli emas secara tunda. Dan tidak boleh kita membeli emas dan perak secara kredit. Sehingga kredit emas yang berada di Pegadaian itu termasuk kategori riba. Mengapa? Dikarenakan emas termasuk komoditas ribawi yang berbeda jenis dengan mata uang, tapi masih satu illat, satu rumpun. Emas termasuk mata uang, Ustaz. Bukankah emas sekarang bukan menjadi mata uang sebagaimana fatwa DSN MUI nomor 77 yang mereka membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, dikarenakan emas tidak lagi menjadi mata uang, tapi pada saat ini dijadikan sebagai komoditas. Maka jawabannya, kita tahu fungsi uang itu ada 3. Yang pertama adalah menjadi alat tukar, yang kedua adalah menjadi penghimpun nilai, dan yang ketiga adalah menjadi cermin atau pengukur barang dan jasa. Sekarang, atau alat investasi yang ketiga. Sekarang emas itu hanya kehilangan fungsi satu saja, yaitu fungsi menjadi alat tukar, tapi masih memiliki 2 fungsi uang berikutnya, yaitu menjadi penyimpan nilai dan menjadi alat untuk investasi. Sehingga emas masih tetap dikategorikan sebagai mata uang. Mata uang. Bantahan kedua mengenai ini, emas itu sejak zaman Nabi Adam diteliti bahwa telah dijadikan sebagai komoditas mata uang. Mata uang bukan komoditas. Dan pada zaman Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wasyairu bil-syairi burrun al-burru bil-burri at-tamru bil-tamri mithlan bi-mithlin yadan bi-yadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa syi'tum idza kana yadan bi-yadin. Hadis dari Ubadah bin Samit muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa sumber tujukan daripada mata uang sekarang rupiah, dolar, rial, yen, mereka semua dikategorikan sebagai mata uang ribawi dikarenakan merujuk kepada emas. Mustahil yang bawah dikatakan sebagai mata uang sedangkan yang atas dihilangkan perannya sebagai mata uang. Nggak bisa. Makanya ada dalam kaidah usul fiqh adalah al-qiyas alladhi yuaddi ila ibtal al-mansus batil. Qiyas yang menjadikan kita menafikan mansus itu teks lafal hadis. Rasulullah bilang emas yang riba. Ketika kita mengatakan emas tidak memiliki konsep riba, berarti kita menafikan perkataan Nabi SAW. Dan ini tidak diperbolehkan. Oleh karenanya emas tidak bisa dijadikan sebagai komoditas, tidak bisa dijadikan sebagai jual beli secara tertunda. Oleh karena itu, kalau kita mau beli emas, tidak ada cara lain kecuali harus on the spot atau COD, cash on delivery. Begitu caranya. Yaitu dengan beli ke toko langsung atau kita ketemuan dengan si abang-abangnya. Ya. Dan banyak sekali contoh-contoh riba di sekitar kita atau riba-riba kontemporer yang umumnya terjadi adalah kita ketahui semua pay later. Ini hampir di semua platform ada. Karena semua marketplace, semua platform menginginkan untuk menjadi the last man standing, yaitu menjadi the next Google. Mereka ingin punya semua product and services yang menjadikan mereka menjadi search engine, menjadikan mereka punya berbagai macam produk dan service, termasuk adalah pay later.
Dan sangat memungkinkan sekali aplikasi sosial media yang sekarang berada itu nantinya akan menjadi social e-commerce. Semua. Dan sudah dipraktikkan oleh TikTok. Ada TikTok Shop meskipun di-ban sekarang. Tapi nanti akan hybrid semua. Dan pay later menjadi salah satu momok yang menjadikan kita banyak terjerumus ke dalamnya. Pay later. Ustadz, pay later yang saya gunakan ini marginnya 0%, Ustaz. Jadi cicilannya 0%, dan juga saya tidak di situ saya pastikan bayarnya selalu tepat waktu. Meskipun cicilannya 0%, meskipun Anda membayar tepat waktu, tetapi kalau ada klausul di dalam akad tersebut, ada klausul denda keterlambatan, maka kategorinya dia tetap riba. Dikarenakan ketika seseorang melakukan transaksi riba, maka dia itu melakukan dua dosa. Dosa karena menyepakati klausul riba dan dosa karena memberi makan riba. Kalau orang dia bayarnya tepat waktu terus dan bunganya 0%, cicilannya 0%, maka dia tidak terjerumus ke dalam memberi makan riba, tapi dia terjerumus ke dalam dosa menyepakati klausul dan akad riba. Sehingga meskipun pay later ada yang 0% bunganya dan Anda bayar tepat waktu, tetap saja Anda mendapatkan dosa dari transaksi riba. Kemudian yang paling banyak juga dilakukan oleh zaman sekarang adalah pinjaman online. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa orang-orang yang memakan riba, bermudah-mudahan dengan riba, memberi makan riba, yatakhabbathu syaitan minal mas, seperti kesurupan syaitan dan seperti orang gila. Begitulah orang kalau sudah ketagihan dengan pinjaman, maka dia akan dia terlilit hutang sehingga akhirnya dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan dari aktivitasnya. Kemudian di antara hal yang paling urgen, yang paling banyak dilakukan masyarakat adalah memanfaatkan barang gadai. Umumnya banyak dilakukan di masyarakat, di pedesaan atau di kota masih sering. Saya pinjam ke Anda 5 juta. Nanti saya gadaikan sawah saya kepada panjenengan. Kemudian panjenengan silahkan menggunakan sawah tersebut, nanti wes panennya buat sampean. Ini kategorinya adalah apa? Riba. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan ada manfaat yang dihasilkan dari akad hutang piutang. Dan kita tahu semua bahwa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang yang menghasilkan manfaat bagi pihak kreditur, pihak yang meminjamkan, maka dia adalah termasuk riba. Sehingga kalau Anda jaminannya ketika pinjaman itu adalah objek yang bisa dimanfaatkan, maka tidak boleh dimanfaatkan oleh kreditur atau orang yang meminjamkan uang. Ustaz, kalau saya minjamkan uang, kemudian si peminjam ini menjaminkan motornya kepada saya, bolehkah saya pakai motornya untuk jadiin ojek online? Maka jawabannya tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Dikarenakan berarti Anda memanfaatkan dari hutang piutang tersebut. Bahkan jangankan hal semacam ini. Contoh, saya bilang, Mas, pinjam uang 10 juta. Nanti tak pijiti jenengan. Pijitan tersebut termasuk kategori riba. Karena termasuk manfaat yang dihasilkan dan dirasakan oleh pihak kreditur atau pihak yang meminjamkan uang. Sehingga segala macam manfaat yang diterima oleh pihak kreditur dan itu berasal dari akad utang piutang termasuk kategori riba. Inilah makanya harus difahami kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu turunan hukumnya sangatlah banyak
sekali. Ini diantara kaidah-kaidah dalam memahami riba. Kemudian yang menjadi patokan daripada riba ini tidak boleh dilakukan kecuali darurat. Yang haram itu patokannya baru boleh dilakukan kecuali darurat. Dan kita tidak boleh mendaruratkan diri kita. Jangan sampai, Ustaz, saya darurat, Ustaz, sudah pengen beli iPhone 15 Pro Max. Kok darurat dari mana? Itu bukan darurat. Darurat itu untuk makan sehari-hari, untuk beli beras, untuk melanjutkan bayar kontrakannya seadanya, bukan kontrakan rumah mewah. Kontrakan seadanya, itu baru darurat. Dan itu pun ketika dia sudah berusaha untuk mendapatkan pinjaman dari sana sini. Dan alhamdulillah, sekarang sudah banyak lembaga-lembaga sosial yang membantu pinjaman qardul hasan atau pinjaman tanpa bunga. Anda bisa datangi ketika Anda darurat. Dan inilah yang menjadi patokan bahwa dalam kaidah usul fiqh ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Yang darurat itu baru membolehkan yang haram. Berbeda dengan gharar, maka pembahasan gharar nanti ya. Berbeda dengan gharar. Riba sedikitnya adalah haram. Makanya kata Rasul, dirhamun ya'kuluhu ar-rajulu min riba, 1 dirham yang dimakan oleh seorang dari perkara riba, maka itu lebih buruk daripada 36 zaniyah, lebih buruk daripada 36 kali berzina. 1 dirham. 1 dirham itu setara dengan sekitar 70.000. Bayangkan, 1 dirham ternyata sudah mencukupi orang untuk berbuat zina selama 36 kali. Maka dosa riba, mengapa kok begitu berat, Ustaz? Dosa yang dilakukan atau yang diterima oleh para pelaku riba. Kenapa? Karena dosanya ini berdampak bagi masyarakat semuanya. Anda melakukan transaksi riba tersembunyi dalam satu ruangan. Ini menjadikan dampak ekonomi bagi seluruh dunia. Bayangkan. Makanya dosanya berlipat-lipat dan tidak biasa, lebih parah daripada zina. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti kita, jangan sampai di antara kita ada yang memakan atau memberi makan harta dari harta yang riba. Kemudian di antara hal yang paling sering di masyarakat juga tentang riba kontemporer adalah tentang memiliki atau menabung di deposito bank konvensional. Ini termasuk kategori riba. Dan kita tidak diperbolehkan untuk mengambil atau memanfaatkan rekening di bank konvensional. Sehingga Ustaz Dr. Erwandi hafizahullah ta'ala, dia menyatakan dalam kitab Halal Haram Muamalat Temporer, haram hukumnya menabung di bank konvensional. Haram hukumnya menabung di bank konvensional. Sehingga kita pindahkan saldo kita ke bank syariah dan tidak menggunakan akad mudharabah, tapi akad wadi'ah. Itu di antara alternatif kita di zaman sekarang. Kemudian yang paling sering di masyarakat tentang riba juga melakukan transaksi dengan kartu kredit. Dan pada dasarnya hadirin sekalian, kartu kredit ini menjadikan sebuah habit bagi kita semua. Sehingga ketika seorang sudah terbiasa dengan kartu kreditnya, maka dia terbiasa dengan hutangnya. Dan ada riba di dalam kartu kredit, yaitu di denda keterlambatannya dan di bunganya. Ustadz, sekarang sudah ada kartu kredit syariah dengan sistem akad kafalah bil ujrah. Maka akad kafalah bil ujrah bukan akad yang syar'i. Dikarenakan para ulama dari AOIV menyatakan fatwa bahwa akad kafalah bil ujrah itu haram. Bagaimana akad kafalah bil ujrah? Akad kafalah bil ujrah itu, tolong kamu tanggung hutang saya, nanti kamu dapat fee. Tolong kamu jamin hutang saya, nanti kamu dapat fee. Nah, penjaminan hutang atas pihak lain kemudian mendapatkan fee, maka termasuk diharamkan dalam syariat. Oleh karena itu, tidak bisa kita menggunakan kartu kredit syariah. Lagian saya sempat bertanya-tanya,
Hutang disistemi saja itu bukan termasuk ekonomi Islam. Apalagi hutang yang disistemi dipakai logo embel-embel syariah. Maka ini adalah sebuah inovasi yang sebetulnya kurang tepat. Sudah azan. Silakan azan terlebih dahulu. Setelah ini lanjut lagi nih ya, insya Allah. Sampai berapa saya boleh tahu? Oh, oke. Itu sudah include pertanyaan atau belum? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Baik. Lanjutan kembali tentang riba yang banyak dilakukan di masyarakat adalah gadai emas di pegadaian, di mana dia menggadaikan emas di pegadaian, kemudian mendapatkan pinjaman dari pegadaian, dan dia disuruh membayar biaya administrasi pemeliharaan emas yang berada di pegadaian. Maka ini termasuk kategori salaf wa bai'. Salaf wa bai' itu penggabungan antara akad utang piutang dengan akad jual beli, dan ini terlarang dalam agama kita. Sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salaf wa bai'. Rasulullah melarang penggabungan antara jual beli dengan akad utang piutang. Jual belinya adalah ketika dia membayar fee atas penjagaan emasnya, dan hutang piutangnya adalah ketika dia mendapatkan pinjamannya. Termasuk kategori ini adalah dana talangan haji. Dana talangan haji itu kita ditalangi dahulu oleh perbankan, kita disuruh membayar biaya administrasi akad pinjaman, yaitu dana talangan. Dan juga kami dapati di lapangan, dahulu kami sempat bertanya kepada salah seorang ustadz di DSN MUI mengenai ini. Kata beliau itu adalah biaya dari biaya pengurusan jamaah berupa berkas-berkasnya. Dan sekarang kita dapati dana talangan haji yang mengurus berkas-berkasnya adalah nasabah itu sendiri, bukan pihak perbankannya lagi. Sehingga kalau dikategorikan sebagai jasa, maka tidak ada jasa di sana, dan itu murni tanda talangan dengan fee tambahan yang berupa riba. Juga hal-hal yang patut banyak juga terjadi di masyarakat adalah mereka tidak mengetahui perbedaan antara jual beli kredit dengan jual beli riba. Jual beli kredit hukum asalnya mubah dalam agama. Beli handphone cicilan, kita beli rumah cicilan, itu mubah. Yang haram apanya? Denda keterlambatannya. Itu yang haram. Seandainya kita jual beli, pertukaran antara uang dengan barang, saya beli pakai uang, saya mendapatkan barang, tapi saya bayarnya nyicil, maka ini mubah asalnya. Dan itu kategorinya adalah bai'ul ajil, jual beli dengan pembayaran tertunda, dan itu sah-sah saja. Nabi SAW pernah melakukannya kepada orang Yahudi. Kata Aisyah, Nabi SAW membeli ishtara 60 sa'an min sya'irin. Rasulullah memberi 60 sa' dari gandum untuk nafkah kepada istri-istrinya dengan cara jual beli tertunda, yaitu dengan cara beliau menyicil. Berarti beliau pernah melakukan akad cicilan, dan itu tidak terlarang. Yang terlarang adalah ada persyaratan denda keterlambatan. Yang diharamkan umumnya di masyarakat adalah yang terjadi di lapangan, dan ini adalah oknum di bank-bank syariah. Saya katakan oknum dikarenakan ini kasusnya case by case, tidak general. Karena kita bisa custom akad di bank syariah, bisa.
Tapi secara general di lapangan beberapa oknum mereka tidak menjual barang diganti dengan uang, tapi uang dengan uang. Ketika harusnya kita menyuruh perbankan syariah, tolong bank syariah, kamu beli rumah ini secara cash. Nanti saya beli rumah yang kamu sudah beli tersebut kepada kamu secara kredit. Ternyata si bank syariah tersebut tidak membeli rumah tersebut secara cash. Justru hanya memberikan kepada nasabah berupa uang. Yang terjadi akadnya adalah si nasabah dipinjemi uang, kemudian nasabah ganti tambahan uang tersebut dengan riba bunganya. Sehingga yang terjadi bukan akad jual beli murabahah, tapi adalah akad pinjam meminjam. Bagaimana akad yang syariah? Ya Ustadz, kalau kita melakukan pembiayaan dengan LKS, Lembaga Keuangan Syariah, dengan BMT, Baitul Mal wa Tamwil, dengan bank syariah. Akadnya adalah si perbankan syariah tersebut membeli barangnya dahulu secara cash, dibuktikan dengan AJB, akta jual beli. Kalau di akta jual belinya sudah ada atas nama bank syariah, punya bank syariah, maka berarti kita boleh berakad dengan dia karena dia telah memiliki barang. Karena kita tidak boleh menjual dan membeli barang yang belum dimiliki, atau menjual yang belum dimiliki. Kata Rasulullah SAW kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak, jangan kamu jual barang yang belum kamu miliki. Sehingga ketika bank syariah belum memiliki barangnya, belum ada bukti kepemilikannya berupa akta jual belinya, maka dia tidak diizinkan untuk menjualnya kembali kepada pihak lain. Dan ini banyak terjadi juga ketika seseorang umumnya seseorang itu menjadi justiper atau akad justip, di mana si justiper ini dia telah berakad di awal padahal dia belum punya barang. Dia telah menentukan berapa harganya. Oh, harganya segini barang ini, tapi dia belum punya barangnya. Maka kategorinya termasuk jual beli barang yang belum dimiliki. Ini tidak boleh dalam agama kita. Bagaimana solusinya Ustadz bagi akad si justiper ini? Solusinya adalah dengan dua akad. Yang satu adalah akad salam. Akad salam adalah akad di mana uang di depan, barang di belakang. Jadi jual beli itu ada 4. Uang di depan, barang di depan. Uang di depan, barang di belakang. Uang di depan, barang di belakang. Barang di depan, uang di belakang. Dan uang di belakang, barang di belakang. Saya ulang. Uang di depan, barang di depan. Uang di depan, barang di belakang. Barang di belakang, uang di depan. Sama. Barang di depan, uang di belakang. Dan uang di belakang, barang di belakang. Yang ketiga ini boleh, yang terakhir tidak boleh. Sehingga para ulama berselisih tentang hukum COD yang berada di marketplace. Dikarenakan uangnya di belakang, barangnya di belakang. Tapi sudah berakad di awal. Di antara ulama yang mengharamkan adalah Ustaz Erwandi mengharamkan akad COD di marketplace. Karena uangnya di belakang, barangnya di belakang. Ini termasuk akad namanya bai'ul kali ibil kali. Jual beli hutang dengan hutang. Dan itu diharamkan dalam syariat, ijma' para ulama. Adapun 3 akad ini, yang pertama jual akad yang sering kita lakukan, cash. Yang kedua, uang di depan, barang di belakang, namanya salam. Yang ketiga, barang di depan, uangnya itu bayar full payment, bayar full. Jadi nggak boleh DP. Kemudian dia beli barang dan barangnya harus banyak di pasaran, bukan barang yang limited edition atau barang yang custom. Ini syarat akad salam. Yang kedua, akad wakalah. Akad wakalah itu akad perwakilan. Tolong beliin ini barang, nanti kamu dapat fee-nya sekian. Ini namanya akad wakalah. Dan ini juga harus uangnya di depan, bukan uangnya di belakang. Ini solusi untuk justiper menjadi boleh. Kemudian yang berikutnya, akad yang juga banyak di masyarakat,
yang ada ribanya adalah akad di leasing. Bagaimana akad di leasing? Akad di leasing itu kalau kita membayar cicilan lebih cepat, maka ada persyaratan bahwa kita berhak mendapatkan diskon. Ada persyaratan demikian. Tapi kalau diskonnya tidak dipersyaratkan maka boleh. Kalau dipersyaratkan, kamu kalau bayarnya pelunasannya lebih cepat, kamu dapat diskon, maka termasuk ke dalam multi akad yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh sahabat, nah Rasulullah SAW an bai'aitaini fil bai'ah. Rasulullah melarang dua akad dalam satu akad, yaitu maksudnya ketentuan tadi. Yang kedua adalah ketika terjadi perlambatan dalam pelunasan cicilan, yang mana ada klausul, kalau kamu telat membayar cicilan kamu, maka temponya diubah, cicilannya juga diubah, sehingga tenggat temponya diubah, tenornya diubah, sekaligus juga cicilannya diubah. Maka kalau ada klausul demikian, berarti ini dua harga dalam satu akad. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ustadz, bagaimana dengan tebus murah yang sempat viral di 2021-2022 di Reels dan di TikTok? Itu sempat viral tentang kalau kita beli minyak di salah satu mart, kemudian kita boleh, atau kita dengan minimum belanja 100.000, maka kita bisa, yang harusnya harga minyak itu 12.000, kita bisa jadi beli 10.000, atau kita bisa bandel dengan barang-barang lain. Maka ini bukan termasuk dua akad dalam satu harga atau dua harga dalam satu akad. Dikarenakan pada saat penawaran itu masih apa? Bersifat apa? Penawaran, belum bersifat akad. Sama seperti saya jual iPhone saya. Kalau cash 5 juta, kalau kredit 6 juta. Boleh gak? Boleh, karena masih bersifat penawaran. Tapi kalau sudah bersifat akad, tidak boleh diubah-ubah lagi. Inilah yang menjadikan mengapa akad dalam agama kita haruslah jelas. Demikian mungkin. Ini sebetulnya pembahasan tentang riba tidak cukup dibahas dalam satu majelis. Tapi insya Allah hadirin sekalian, sedikit demi sedikit kita saling belajar. Ada pertanyaan. Ustadz, saya menjual emas di toko emas. Pembayarannya dilakukan secara transfer dan saya diminta menunggu 1-2 jam. Saya pun keluar dari toko. Apakah ini termasuk riba, Ustadz? Mengingat ada jangka waktu pembayaran dari toko. Betul, termasuk riba nasi'ah. Maka harusnya transfernya adalah on the spot dengan cara sama-sama tunai. Lagian apa susahnya? Kenapa harus nunggu 1-2 jam? Kalau dia menunggu 1-2 jam, maka lebih baik kita menunda penjualan emas kita kepada dia. Atau menjual kepada saya saja, ntar saya beli cash. Ana ingin membeli rumah melalui KPR, sistem lewat bank syariah. Dari sistemnya sudah menerapkan proses menjadi jual beli. Ringkasnya, bank membeli cash kepada pemilik rumah, kemudian bank menjual kembali dengan kredit dan harganya telah disepakati bersama. Dan besar cicilan tetap. Yang Anda tanyakan, apa saja yang harus diperhatikan agar proses KPR bisa bebas dari riba dan semisalnya. Pertama, ketika barang tersebut, maka Anda lihat bahwa bank telah memiliki AJB, akta jual beli, meskipun belum pindah nama. Karena qabd itu akad jual beli inti, bank telah memiliki barang. Secara hukmi, namanya qabdul hukmi. Qabd yang bersifat status hukum. Sehingga Anda pada dasarnya melakukan akad dengan bank, bukan dengan developer atau dealer. Sehingga tidak boleh nasabahnya ini bayar DP-nya kemana? Ke developer atau ke dealer. Anda ini sedang berakad dengan siapa? Bank. Yaitu Anda membeli rumah dari bank, membeli barang dari bank, bukan dengan developer. Bagaimana mungkin Anda berakadnya dengan developer, sedangkan Anda juga berakad dengan bank? Rancu jadinya akadnya. Karena bank tersebut membeli barang dari developer atau dari dealer, kemudian kita membeli barang tersebut dari bank. Sehingga status kepemilikan benda tersebut harus jelas atas nama bank. Setelah itu akadnya terpisah.
Yang paling aman adalah dengan tidak menggunakan akad wakalah. Akad wakalah itu seperti apa? Akad wakalah itu pihak nasabah diberi uang. Tolong kamu sebagai wakil bagi saya, kamu beli mobil ini atau rumah ini atas nama saya. Itu namanya wakalah. Nanti setelah AJB-nya sudah atas nama saya, kamu datang kembali kepada saya, nanti kita berakad dengan akad yang lain. Itu namanya akad wakalah. Dan ini rentan, meskipun sebagian ulama membolehkan dengan syarat dipisah akadnya. Sehingga harus ada dua akad terpisah. Pertama, akad bank dengan pihak developer atau dealer. Ada terlambatan. Bagaimana kalau sita, Ustaz? Bagaimana kalau sita? Barang, ketika barang telah Anda beli, kalau kita beli barang dari bank berupa rumah, itu barang telah berpindah status kepemilikannya menjadi milik kita. Sehingga boleh kita jual lagi gak? Boleh. Secara asas hukum boleh. Tapi ketika dia dijadikan sebagai objek jaminan, ingat, dia telah menjadi milik kita. Sehingga sah menjadi objek apa? Jaminan. Dan ketika kita tidak mampu membayar, maka sah gak tidak bank untuk menyitanya? Saya ulangi. Ini rumah kita, sudah menjadi milik rumah kita. Umumnya, barang jaminan itu barang milik pembeli atau milik penjual? Milik pembeli. Jaminan itu umumnya apa? Harganya harus lebih tinggi dibandingkan apa? Utangnya, kan gitu, barang jaminan, ya kan? Sehingga pada dasarnya sah-sah saja ketika dijadikan rumah yang sudah menjadi milik kita dijadikan sebagai objek barang jaminan karena sudah menjadi milik kita. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika, nah ini kezaliman di sini. Bank tersebut melelang rumah kita ketika kita tidak mau bayar dengan harga jauh di bawah harga pasar. Rumahnya 2 miliar. Loh kok dijual 100 juta? Ya rugi. Kasihan pihak terzalimi. Ini yang terlarang. Adapun ketika pelelangannya sesuai dengan harga yang harusnya memang itu menjadi nilai bagi rumah tersebut, maka itu diperbolehkan. Dan sah-sah saja menjadikan objek barang yang sudah bertukar kepemilikannya menjadi objek barang jaminan. Apakah halal jika ada teman meminjam ijazah untuk dipakai persyaratan membuat PT atau CV dan mendapat bayaran atas pinjaman ijazah? Ini kalau dikategorikan sebagai akad, karena peminjaman ijazah itu kan kategorinya dia berarti akad kafalah. Dan akad kafalah itu tidak boleh ada fee-nya. Atau setidaknya dia kategori domanah. Dan akad domanah juga tidak ada fee-nya. Sehingga tidak halal Anda mendapatkan bayaran atas jaminan tadi. Jaminan berupa Anda memberikan ijazah-ijazah Anda. Kalau dikategorikan sebagai akad ijarah itu akad apa? Sewa, akad jasa. Apakah masuk kepada akad jasa? Apakah ijazah bisa disewakan? Bisa kan ijazah disewakan? Nggak bisa. Dia nggak ada ma'qud alaihinya. Ma'qud alaihi itu objek akadnya tidak jelas. Apa manfaat dari ijazah? Maksudnya secara objek disewakan nggak bisa. Dia hanya bisa digunakan sebagai persyaratan, kan gitu. Tapi tidak bisa disewakan. Coba ntar saya cari di toko oren adakah sewa ijazah di toko oren. Kan sekarang atau domanah dan maka tidak boleh mendapatkan fee. Apakah halal jika orang bekerja di sebuah perusahaan yang kita tahu bahwa untuk mendapatkan sebuah proyek atasan kita harus ada transaksi suap menyuap? Misal ketika kita sebagai site engineer hanya bekerja tidak ikut transaksi suap menyuap. Jazakallah khairan. Syarat, ini harus ditulis dan dicatat ya. Syarat pekerjaan gajinya halal 2. Yang pertama, Anda bekerja di perusahaan atau tempat bekerja Anda, core bisnisnya adalah halal atau dominan halal. Core business. Contoh dia manufaktur, atau dia tekstil, atau dia industri teknologi, atau dia software dan seterusnya. Core bisnisnya halal. Paham yang maksud core bisnisnya? Inti daripada bisnisnya halal. Objek yang dijual, belikan itu halal. Sehingga kalau kita bekerja di perusahaan yang core bisnisnya haram, contoh apa? Bank konvensional, asuransi konvensional, pabrik rokok, perusahaan khamr, perusahaan babi, apalagi.
pinjol, judi online, maka tidak diperbolehkan dan gajinya haram. Meskipun Anda hanya bekerja sebagai seorang security atau office boy, maka tetap kategorinya haram karena Anda bekerja di sebuah institusi yang core bisnisnya adalah haram. Maka syarat pertama, core bisnisnya harus halal. Yang kedua adalah pekerjaan Anda, profesi Anda, job desk Anda, jabatan Anda, position Anda, divisi Anda, departemen Anda, itu tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Job desk Anda saja. Sehingga, kalau Anda bekerja sebagai software engineer, atau bekerja sebagai seorang operator, atau sebagai seorang bagian desk resepsionis, yang di dalam job desk tersebut tidak ada unsur kemaksiatan dan tidak ada unsur tolong-menolong dalam kemaksiatan. Misalnya, tiba-tiba bagian finance Anda korupsi. Saya tanya, apakah Anda menanggung dosa dia? Tidak. Gaji Anda tetap halal. Karena Anda telah memenuhi dua persyaratan. Bekerja di perusahaan halal, sekaligus job desk Anda tidak ada unsur yang haram. Paham ya? Ada unsur kemaksiatan. Sehingga di departemen lain, kalau ternyata mereka melakukan kesalahan, itu bukan menjadi tanggung jawab, bukan menjadi dosa Anda. Karena itu di luar kemampuan kita. Jadi syaratnya dua, sehingga kategori tadi tidak masuk kategori haram. Ambisi teman-teman mahasiswa ekonomi Islam saat ini yaitu menjadi ORD dari Bank Syariah. Bagaimana hukum menerima beasiswa tersebut? Ada fatwa dari Islam Web oleh kalau tidak salah Syekh masyhur Hasan Salman. Kata beliau, menerima beasiswa dari perbankan syariah termasuk diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah menerima beasiswa dari bank konvensional dan Anda mengharuskan untuk mempromosikan bank konvensional sekaligus nanti ada persyaratan Anda bekerja di sana. Maka ini tidak boleh. Bagaimana hukum bekerja di bank syariah? Ada perincian di sini. Kalau ternyata Anda telah mendapati adanya kejanggalan dan kecurangan di lapangan dan Anda tidak mampu mengubahnya, maka bekerja di tempat lain lebih baik dan lebih aman. Karena patokan daripada amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ketika sudah tidak mampu dan sepertinya kita seperti bergerak sendirian, nggak ada yang bisa memperjuangkan lagi, maka sebaiknya tidak. Kalau memang sendirian. Makanya kita harapkan bahwa perubahan dan itikat baik dari para aktivis di bank syariah, mereka tidak hanya semangat saja tapi juga mengilmuinya. Karena kan sekarang dari dulu banyak praktisi bank syariah itu mantan orang bekerja di bank konvensional, sehingga sistem dan mindsetnya masih konvensional. Ini diharapkan. Coba antum-antum yang ngaji kerja di bank syariah semuanya diubah semuanya. Ntar tinggal dikeluar-keluarin kick. Tapi ternyata tidak mudah. Bagaimana jika bank bekerja sama dengan dealer atau developer sebagai agen atau makelar sehingga barang tersebut belum dibeli bank karena bank sebagai makelar atau reseller? Tidak sah. Bank harus memiliki secara kepemilikan sempurna. Dan tidak sah juga kalau ternyata bank memiliki saham. Nah ini. Jadi kalau bank memiliki saham di perusahaan developer dan perusahaan dealer tersebut, maka kategorinya berarti apa? Dia membeli kepada diri sendiri karena dia punya saham di sana, kan gitu. Makanya nggak boleh, harus dilihat apakah yang menjadi partner daripada si perbankan ini itu adalah anak perusahaan dia atau dia memiliki saham di sana, maka tidak boleh dilakukan karena kategorinya termasuk bai'ul inah. Apa itu bai'ul inah? Bai'ul inah itu membeli, dia termasuk ke dalam hilah ribawiyah atau pengelabuan dalam akad riba. Dia membeli dan menjual kembali kepada orang yang sama. Contoh, saya lagi butuh uang 5 juta. Saya beli utang 5 juta. Maka kemudian saya membeli handphone di counter seharga 5 juta tapi kredit.
Berarti handphone sudah berada di saya, ya. Kemudian berarti saya punya hutang berapa ke dia? 5 juta. Kemudian saya menjual kembali handphone yang sudah saya pegang kepada dia seharga 6 juta. Atau tadi misalkan awalnya 4 juta kemudian jadi 5 juta. Atau 6 juta, tadi saya butuh uang 6 juta misalnya. Saya jual kepada dia 6 juta dengan harga cash. Akhirnya apa? Saya dapat uang cash, tapi saya butuh akhirnya bayar tambahan kepada dia. Sehingga akhirnya itu pada akhirnya akad pinjam-minjam karena barangnya tidak berpindah. Tapi tetap di dia. Yang ada perpindahan apa? Hutang dengan hutang. Itu namanya bai'ul ainah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza tabay'atum bil ainah wa akhadtum atnab al-baqar wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum billah." Kita akan dihinakan kalau kita menggunakan akad ainah. Apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur riba? Contoh, kredit rumah 10 tahun dan baru 2 bulan terbayar. Masya Allah. Ini untuk jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaan nanti. Ya. Maka jawabannya, kalau mampu Anda lunasi dengan syarat tidak boleh membayar ribanya, maka itu bisa dilakukan. Tapi seandainya tidak mampu Anda melunasinya, dan ketika Anda tetap melakukan akad tersebut, Anda menjadikan Anda membayar bunganya, maka Anda sama saja memberi makan riba. Ini tidak diperbolehkan. Solusinya kalau cicilannya masih berjalan, bisa melakukan refinancing atau take over dengan lembaga keuangan syariah atau dengan muhsinin atau dengan orang-orang kaya di sini. Saya yakin di sini jemaah banyak orang kaya. Dan silakan yang tanya tadi, tolong hubungi panitia. Karena bisa take over. Take over itu gimana? Jadi nanti misalnya, contoh rumah seharga di Malang berapa harga rumah? Saya nggak mau beli, nggak nanya doang. Misalnya 1 miliar, baru terlunasi 200 juta, berarti kurang 800 juta. Nanti pihak lembaga keuangan syariah ini melunasi hutang tersebut 800 juta. Berarti si bank syariah ini atau LKS ini punya apa? Punya saham berapa? 80%. Sedangkan si pihak tersebut punya saham 20%. Nanti pihak nasabah ini beli kepada lembaga keuangan syariah ini saham daripada bank syariah ini atau lembaga keuangan syariah ini atas rumah tersebut secara nyicil dan angsuran. Dia beli nyicil 10 juta, 10 juta, 10 juta. Akhirnya persentase saham rumah tersebut menjadi milik siapa? Nasabah. Ini namanya musyarakah mutanaqisah. Yaitu membeli secara bersama, kemudian nanti salah satu pihak membeli saham milik orang lain, sehingga akhirnya diakuisisi kepemilikan daripada objek tersebut. Ini salah satu solusi. Ada pertanyaan lagi, Ustadz, bagaimana Ustadz? Saya sudah membeli 10 rumah dan semuanya KPR, tapi sudah lunas Ustadz. Apakah rumahnya saya bakar Ustadz? Jangan, daripada dibakar ini buat saya. Tidak dibakar. Kalau orang yang sudah bertaubat dari ribanya, maka harta yang sebelumnya sudah menjadi objek dan sudah menjadi aset, maka tidak perlu dijual, tidak perlu dihancurkan apalagi. Dalilnya mana? Dalilnya fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian bertaubat, maka kalian mendapatkan harta yang kalian dahulu lakukan. Itu diantara baiknya agama kita. Sehingga kalau kita pernah punya motor dari kredit, rumah dari kredit, maka ketika sudah bertaubat, maka tidak perlu motor dan rumahnya dijual atau dihancurkan. Tetap sah sebagai kepemilikan. Hanya saja kita diperintahkan untuk bertaubat dengan cara menyesali perbuatan riba tersebut, bertekad untuk tidak mengulanginya, sekaligus tidak melakukannya kembali di masa mendatang. Bagaimana hukum hutang piutang emas dengan sistem pengembalian dicicil tanpa ketentuan tempo? Dicicil berupa emas juga tanpa ketentuan tempo. Maka jawabannya termasuk riba. Riba? Angkat tangan. Yang jawab. Saya hadiah.
Lihat, saya ulang pertanyaannya. Bagaimana hukum hutang piutang emas dengan sistem pengembalian dicicil berupa emas tanpa ketentuan tempo? Fadl. Oke. Kenapa Fadl? Karena masih satu komoditas. Betul. Karena emas dengan emas. Kecuali dibayar pakai apa tadi? Rupiah. Baru termasuk nasihat. Meskipun kategori dalam hal ini termasuk dua. Riba fadl sekaligus riba nasiah. Ya. Pertanyaan berikutnya. Di antara isi perjanjian lama Yahudi apa? Mengenai riba. Yahudi punya perjanjian lama. Apa isi dari perjanjian lama tentang riba? Saya belum baca. Saya juga belum baca. Apa? Melakukan riba dengan selain mereka dan tidak melakukan terhadap sesama mereka. Mumtaz. Boleh. Betul. Mereka mensyariatkan apa? Tidak melakukan riba kepada sesama mereka, tapi melakukan riba kepada selain mereka. Berikutnya, jual beli yang termasuk kategori mengelabui atau hilah ribawiyah disebut bai' mumtaz, bai'ul 'ainah. Insyaallah. Di sini sering ikut kajian terus, Pak. Masih banyak, insyaallah. Jual beli barang di depan, uang di belakang disebut bai'. Barang di depan, uang di belakang. Betul, bai'ul ajil. Mumtaz. Betul. Bai'ul ajil. Ajil ya, bukan ajil. Kalau ajil itu segera, kalau ajil tempo. Jadi dengan alif, bai'ul ajil. Kemudian di antara hal yang diharamkan dalam akad salam adalah hal yang diharamkan dalam akad salam. Betul, Mumtaz. Masyaallah. Fadhal. Yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini. Ya, betul. Adanya DP. Jadi akad salam tidak boleh pakai down payment, harus full payment. Harus full payment. Perkataan Nabi kepada sahabat siapa? La tabi' ma laysa 'indak. Jangan jual. Hakim bin Hizam. Mumtaz. Cerdas-cerdas di sini ternyata. Masya Allah. Hakim bin Hizam. Siapa Hakim bin Hizam? Siapa Hakim bin Hizam? Hakim bin Hizam itu adalah ponakannya Khadijah. Ponakannya Khadijah. Baik, berikutnya. Perkataan siapa? Tasaffahtu kitabullah wa sunnatihi falam ajidu syai'an asyarra min ar-riba. Perkataan siapa? Al-Imam Antum udah dapat ya? Oh, udah dapat antum. Sudah ada yang jawab. Al-Imam Malik. Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Ya. Oh, fadhal. Kemudian di antara hal yang dilarang dalam apa gini? Ini aja.
Solusi dari akad just tip ada dua. Akad apa saja? Solusi dari akad just tip ada dua. Akad apa saja? Angkat tangan, silakan. Antum udah dapat ya? Belum? Akad salam dan akad mumtaz. Akad salam dan akad kalah. Mau ramen atau buku? Buku saja. Antum sudah kenyang. Kemudian baik. Kemudian jual beli hutang dengan hutang dinamakan dengan bai' kali bil kali. Mumtaz. Yang mana? Buku aja. Fadhal. 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia. Ini kitabnya Syekh Abdurrahman Sa'di, Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Bagus, dijadikan muqarrar di Universitas Islam Madinah. Kemudian ini mungkin agak keluar konteks sedikit. Tapi diletakkan di mana pasar yang Rasulullah SAW buat ketika selesai membangun masjid? Berhadapan dengan pasar Mumtaz. Yang mana? Oh ya, tinggalin aja. Ada satu lagi. Ini. Ramen aja. Apaan? Ramen. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ya. Sebutkan hadis mengenai haramnya jual beli hutang dengan hutang. Hadis ini dhaif, tapi ijma, dijadikan sebagai ijma para ulama. Menarik. Hadis ini dhaif, jadi diantara salah satu hukum dalam fikih muamalah yang salah satu rujukan masdarnya ternyata hadis dhaif, tapi ternyata ijma hukumnya. Ijma itu kesepakatan para ulama. Ternyata adalah jual beli hutang dengan hutang. Hadisnya apa? Depannya naha. Gampang ini. Ibu-ibu ada? Naha Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali. Sebutkan konsekuensi larangan yang terjadi di masyarakat tentang multi akad, dua harga dalam satu akad. Dalam konteks transaksi seperti apa yang banyak dilakukan di masyarakat? Oh, ada hadiah tambahan 100.000. Bisa buat beli kopi. Berapa jadi kopi di Malang ini? 100.000. 10. Masya Allah. Apa tadi? Bai'atain fi bai'ah. Apa transaksinya? Jawabannya adalah leasing. Leasing. Nggak ada, nggak apa-apa. Oh, fadhal. Antum mau 100.000 pasti ya? Ini fotonya yang kasih tahu. Fadhal, la bas. Atau cicilan rumah. Bank beli ke developer. Mumtaz, barakallahu fiik. Fadhal, 100.000. Insyaallah. Masih banyak ini. Ada 4 lagi. 4 pertanyaan lagi. 4 pertanyaan lagi. Sebutkan contoh penerapan dari kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Nah, gampang. Fadhal. Misal kita
meminjamkan duit ke tempat kita 100.000, terus kita mensyaratkan dia di awal untuk mengembalikan ya lebih dari itu 105.000 atau 110.000. Mumtaz. Yang mana? Buku atau ramen? Ini voucher ramen. Ramen, woi. Betul. Kemudian berikutnya di antara mengapa mengapa emas tidak boleh ditukar dengan cara tertunda atau cicilan? Mengapa? Atau ini deh, jelaskan 3 fungsi uang. Ini orang IPS harusnya tahu. Siapa orang IPS ini? 3 fungsi uang. Fadhal. Sebagai alat tukar, sebagai nilai investasi, dan terakhir kalau ada kegiatan pakai charging. Mumtaz, barakallahu fiik. Yang mana? Ini? Manut Ustaz. Yang ini aja. Ini lebih bermanfaat insyaallah untuk antum. Ada pujar dulu nih. Wah, ada 2 dapat bonus antum. Masya Allah. Betul. Kemudian gampang. Mengapa orang Yahudi berada di kota Yathrib dan Taif sebelum Rasulullah SAW datang? Kenapa? Antum sudah jawab tadi. Kenapa? Kenapa mereka sudah berada di Yathrib, Madinah? Ada? Oh, betul. Karena mereka ingin sampai terakhir itu dari golongan mereka. Kurang tepat. Kurang tepat. Betul? Mumtaz, itu yang tepat. Ya. Betul. Ini ya. Betul. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberikan Alkitab, mereka mengetahui nabi mereka seperti mereka mengetahui siapa? Anak-anak mereka. Makanya mereka sudah tahu bahwa nabi terakhir akan berada di kota Yathrib, yang kota yang banyak kurmanya. Kemudian di antara konsekuensi, fa in tubtum walakum ru'usu amwalikum. Konsekuensinya apa? Kalau kalian bertaubat maka kalian mendapati harta kalian. Apa konsekuensinya? Mumtaz. Sudah habis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. iPhone ini enggak menjadi hadiah. Insyaallah. Ternyata diincar dari tadi ini. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf salah datang dari saya pribadi, Al-Faqir. Semoga sedikit ini ada manfaatnya, dan semoga pertemuan kita berlanjut kepada pertemuan berikutnya. Kalau tidak dunia maka di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
والله بما تعملون خبير.